Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Wahyuningsih, NIM 195231079, Amanda Sofiana Lestari 195231085, Leni Dwi Setioningrum, NIM 195231091, Laili Wafik, NIM 195231098. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6 dengan tema kinerja keuangan pada Bank Syariah. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan atau Statements of Financial Position atau dikenal juga sebagai neraca adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Komponen dalam laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan terdapat 3 komponen, yaitu aktiva, kewajiban, dan juga modal. Untuk aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan, seperti truk, mobil barang, mobil kargo, gedung kantor, dan lain-lain yang bermanfaat untuk perusahaan. Sedangkan untuk kewajiban atau liabilitas terdiri dari utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk modal atau ekuitas merupakan harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal dapat bertambah maupun berkurang di setiap saat. Hal tersebut tergantung kepada pemilik perusahaan atau investor. Berikut ini adalah bentuk dari laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan terdapat 2 bentuk, yaitu bentuk Staffel dan juga bentuk Skronto. Untuk laporan posisi keuangan bentuk Staffel adalah laporan keuangan yang disajikan dengan bentuk vertikal, yang mana setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, lalu diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Untuk laporan posisi keuangan bentuk Skronto adalah format laporan neraca yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos tersebut akan disajikan pada sisi kiri, dan pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Cara membuat laporan posisi keuangan. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pencatatan dan klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemindahan ataupun posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, menyiapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Yang kelima, melakukan penyusunan kertas kerja kolom berdasarkan buku besar. Yang keenam, membuat laporan posisi keuangan yang dibuat berdasarkan kertas kerja kolom. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Menurut James C. Verhoeven, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan 2 angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kemudian, jenis-jenis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan jenis rasio keuangan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang lancar. Jenis-jenis rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek yang dihitung bersama aktiva lancar. Kemudian quick ratio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek yang dihitung bersama aktiva lancar tanpa melibatkan persediaan. Kemudian cash ratio, yaitu rasio untuk mengetahui perbandingan jumlah kas atau setara kas dengan aset lancar. Yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui
optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Jenis-jenisnya meliputi perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, yaitu jenis rasio keuangan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu rasio utang terhadap aktiva, merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas, perhitungan untuk mengetahui perbandingan utang jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. Kemudian rasio profitabilitas, merupakan jenis rasio keuangan untuk mengetahui besar rasio keuntungan laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Jenis-jenisnya meliputi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on investment, dan return on asset. Pembahasan berikutnya yaitu ada BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 8 Nomor 13 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2006, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, atau jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada peminjam. Yang dimaksud penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, tagihan akseptasi, potensial future credit exposure, derivatif kredit atau kredit derivatif, transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, penyertaan modal, serta penyertaan modal sementara. Kemudian, batas maksimum pemberian kredit pihak terkait. BMPK pihak terkait dengan bank yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal store bank, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta pejabat bank lainnya. BMPK kepada pihak terkait baik secara individu maupun keseluruhan sebesar 10% dari modal yang di-store sesuai peraturan perundangan yang berlaku. BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan. BMPK gabungan untuk seluruh perusahaan ada sebesar 20% dari modal bank. Kemudian berikutnya ada tujuan ditetapkannya BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Yang pertama yaitu ada mengadakan pencairan pengalokasian kredit agar kredit tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja. Yang kedua, mengurangi resiko agar tidak bertumpu pada satu pihak tertentu. Yang ketiga, mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham atau grup perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk melindungi dana masyarakat dengan jalan bank memelihara kesehatannya. Selanjutnya yaitu posisi devisa neto atau PDN. Posisi devisa neto merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam neraca untuk setiap mata uang asing yang dinyatakan dalam rupiah, ditambah dengan selisih bersih dari tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi yang dicatat dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing. Berikut ini adalah penyebab timbulnya PDN. 1. Tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana. 2. Sumber dana dalam US dollar digunakan dalam IDR. 3. Memenuhi kebutuhan nasabah. 4. Menjaga likuiditas salah satu valuta. 5. Adanya perdagangan luar negeri, ekspor dan import. 6. Perdagangan valuta asing. 7. Pinjaman luar negeri. Posisi devisa neto, baik long maupun short, akan berpengaruh langsung pada perhitungan laba rugi bank. Jika kurs sedang bullish, yaitu kondisi di mana kurs memiliki kecenderungan menguat, maka strategi kebijakan yang harus ditempuh adalah dalam posisi long yang lebih besar. Jika PDN dalam keadaan long, sementara kurs pada saat tutup buku mengalami kenaikan, maka bank akan memperoleh laba selisih kurs dari hasil revaluasi. Tapi jika terjadi kondisi kurs sedang bearish,
yaitu kondisi di mana kurs mempunyai kecenderungan melemah, maka strategi kebijakan sebaliknya yang harus ditempuh oleh bank, sehingga bank tetap dalam posisi yang untung sekalipun kurs pada saat penutupan terjadi penurunan. Untuk dapat mengetahui kondisi kurs diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang perdagangan valuta asing, sehingga prediksi yang dibuatnya bisa tepat atau mendekati kenyataan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.